Kita telah sampai di bagian akhir dari rangkaian studi kita yang mendalam ini. Di bagian penutup ini, kita akan melihat bagaimana seluruh prinsip agung yang telah kita pelajari mulai dari Sadi dan hingga Maisuran diintegrasikan ke dalam realitas kontemporer yang kita hadapi setiap hari. Mulai dari hiruk-pikuk dunia digital, keragaman budaya yang kompleks, hingga bagaimana Anda bisa berkontribusi secara nyata melalui riset yang integratif dan berdampak luas bagi peradaban manusia. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda untuk menjadi pelopor dalam pengembangan ilmu komunikasi Islam yang relevan dan solutif. Pertama, mari kita bicara tentang etika digital. Kita hidup di era di mana jempol kita bisa menjadi kunci surga atau justru pintu neraka. Di ruang siber yang seringkali anonim dan tanpa batas ini, prinsip tabayun atau verifikasi informasi menjadi harga mati. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan kita dengan sangat tegas agar tidak terburu-buru menyebarkan berita dari orang fasik agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kita. Di era hoaks, disinformasi, dan deepfake, tabayun adalah bentuk kedaulatan intelektual dan tanggung jawab moral kita. Kita juga harus waspada terhadap fenomena gulu atau sikap berlebih-lebihan dalam beragama yang sering memicu ujaran kebencian di media sosial. Islam mengajarkan hifzul lisan, yang di era sekarang berarti juga menjaga setiap ketikan, postingan, dan komentar kita. Ingatlah, setiap jejak digital kita memiliki konsekuensi metafisik yang abadi. Prinsip berkata baik atau diam adalah mekanisme information quality control tertinggi untuk menjaga harmoni di ruang digital yang seringkali bising dan penuh manipulasi opini. Ini adalah prinsip dasar untuk membangun komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab di dunia maya, serta menjaga persatuan umat dari perpecahan yang tidak perlu. Selanjutnya, mari kita perluas cakrawala kita ke arah dakwah lintas budaya. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa keragaman bangsa, bahasa, dan warna kulit bukanlah sebuah kecelakaan sejarah atau sumber konflik, melainkan sunatullah sebuah desain agung dari Allah untuk tujuan lita arafu. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13, perbedaan diciptakan agar kita saling mengenal, saling belajar keunikan masing-masing, dan saling bersinergi. Islam bukan agama milik satu ras atau budaya tertentu, melainkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, komunikasi Islam haruslah inklusif dan sangat menghargai kearifan lokal. Kita bisa mengambil pelajaran berharga dari strategi komunikasi Wali Songo di Nusantara. Mereka tidak menghancurkan budaya lokal secara frontal, melainkan menggunakan media budaya seperti wayang, gamelan, dan tembang sebagai wadah untuk menyampaikan isi pesan yang bernafaskan tauhid. Inilah yang disebut sebagai contextual communication, komunikasi yang membumi, adaptif, dan menyapa audiens dengan bahasa kaumnya sendiri atau bilisani kaumihi. Ini adalah kunci keberhasilan dakwah di tengah masyarakat multikultural, yang mampu merangkul semua golongan tanpa menghilangkan identitas, melainkan memperkaya khazanah Islam itu sendiri. Jangan lupakan juga unit terkecil namun paling vital dalam sistem komunikasi kita, yaitu keluarga. Komunikasi dalam keluarga adalah fondasi bagi karakter bangsa dan keharmonisan sosial. Islam mengajarkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf atau pergaulan yang patut antara suami dan istri. Al-Quran menggunakan metafora yang sangat indah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat atau aib, melindungi dari panas dan dingin, serta menjadi perhiasan yang memperindah penampilan. Dalam komunikasi keluarga, ini berarti kita harus saling menutupi kekurangan pasangan di depan orang lain. Bukan justru mengumbar aib keluarga di media sosial demi mencari simpati netizen atau sekadar konten viral. Keluarga sakinah hanya bisa dibangun di atas komunikasi yang dialogis, penuh empati, dan selalu mengedepankan musyawarah atau syura dalam setiap pengambilan keputusan, bahkan untuk urusan sekecil apapun. Keputusan rumah tangga harus lewat musyawarah, bukan perintah sepihak, demi terciptanya keadilan dan kebahagiaan bersama, serta menjaga keutuhan rumah tangga dari perpecahan yang bisa merusak tatanan sosial. Lalu, bagaimana peran strategis Anda sebagai mahasiswa pasca sarjana dalam memajukan disiplin ilmu ini? Disinilah pentingnya desain riset komunikasi Islam yang integratif. Anda ditantang untuk melampaui sekadar menjadi konsumen atau pengekor teori-teori barat yang sekular. Anda harus memiliki dua sayap yang kuat, sayap ilmu komunikasi modern yang empiris metodologis dan sayap wahyu yang normatif transendental. Ambillah fenomena nyata yang ada di masyarakat, misalnya pola komunikasi dakwah di daerah terpencil, etika bermedia sosial di kalangan generasi Z, atau strategi komunikasi krisis di lembaga Islam, lalu bedahlah dengan teori komunikasi yang relevan, namun berikan ruh arah, dan solusi etis dengan perspektif ayat dan hadis. Riset Anda tidak boleh hanya berhenti menjadi tumpukan kertas di perpustakaan.
Ia harus mampu memberikan solusi nyata atas krisis komunikasi global, seperti dehumanisasi akibat teknologi AI atau polarisasi sosial yang semakin tajam. Ini adalah panggilan untuk menjadi ilmuwan yang solutif dan transformatif, yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian studi ini, mari kita camkan pesan mendalam dari Imam Malik, tidak akan menjadi baik umat di akhir zaman ini, kecuali dengan apa yang telah membuat baik umat di masa awalnya, yaitu kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami secara mendalam dan kontekstual. Teruslah belajar dengan tekun, teruslah meneliti dengan jujur, dan jadilah komunikator Muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga mulia secara akhlak atau kariman. Jadikan setiap kata yang keluar dari lisan dan jempol Anda sebagai sarana untuk menebar kedamaian dan kebenaran di muka bumi. Ingatlah bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadaban, yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh alam. Ini adalah amanah besar yang harus kita emban dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.